Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum, Bapak Darul Abror MPD. Di sini saya atas nama Nur Hasanah akan sedikit memperjelas materi saya pada kali ini, yaitu yang pertama adalah alat pembelajaran dan yang kedua adalah kalender pendidikan. Yang pertama, alat pembelajaran. Pengertian alat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pensisik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, ataupun di luar kelas. Jadi, alat pembelajaran adalah alat perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pensisik atau sering disebut guru ataupun dosen dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini sangat menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran walau baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Jadi, perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media seperti media yang akan digunakan untuk kedepannya pada pembelajaran kedepannya, sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Selanjutnya, kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Jadi, kalender pendidikan adalah suatu cara umum untuk merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal yang terkait dengan proses pembelajaran maupun penerimaan peserta didik ataupun kelulusan. Jadi, dalam pendidikan itu kita diharuskan memiliki kalender pendidikan terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Dan selanjutnya, cara menyusun kalender pendidikan. Cara menyusun kalender pendidikan yang pertama yaitu melihat kalender pendidikan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing suatu pendidikan. Jadi langkah yang pertama untuk kita menyusun kalender pendidikan yaitu kita harus melihat kalender pendidikan nasional terlebih dahulu yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur tahun
dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Jadi kita sebelum menyusun kalender pendidikan, kita harus melihat atau menentukan kalender. Kadang di suatu sekolahan kan diadakan minggu efektif, atau di setiap hari minggu kita diadakan libur wajib, dan libur seperti libur tengah semester ataupun libur antar semester, serta libur tahunan dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun libur agama. Dan yang keempat, menetapkan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling tertentu. Jadi sebelum kita menyusun kalender pendidikan, kita harus menentukan periode efektif pembelajaran dengan kita harus mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita, seperti pembelajaran ekstrakurikuler maupun bimbingan dari ataupun konseling tertentu. Selanjutnya, cara yang nomor 5 yaitu menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Selanjutnya, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, ataupun dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah ditetapi oleh tim perumus kalender. Jadi kita sebelum mengadakan penyusunan kalender, kita harus merekap terlebih dahulu kalender pendidikan selama 1 tahun yang akan kita tempuh, 1 tahun penuh yang akan kita jalani, atau dapat pula ditambah dengan kalender pendidikan per semester dan per bulan. Jadi setelah itu kita susun rapi dan kita harus meneliti yang telah diteliti oleh perumus kalender tersebut. Sebelum kita merekap semuanya, kita harus meneliti satu persatu. Setelah itu kita rumuskan seperti itu. Selanjutnya, di sini adalah contoh kalender pendidikan. Seperti ini contohnya, dapat kita lihat. Sekian dari saya. Banyak kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.